Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya MJ Kreator. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara membuat sebuah konsep pembelajaran, khususnya membuat sebuah kuis dalam jaringan. Jadi kita membuat sebuah pembelajaran sekolah khusus untuk kuis dalam jaringan. Jadi karena dampak pandemi COVID-19, salah satunya adalah perubahan sistem pembelajaran sekolah menjadi via dalam jaringan. Nah, bagi kebanyakan sekolah, pembelajaran ini masih harus menyesuaikan banyak hal, termasuk bagaimana melatih siswa menjawab soal-soal tanpa mereka harus menyontek dengan membuka internet. Nah, bagaimana kemudian cara yang bisa dipakai guru untuk membuat soal daring dengan tetap menjaga siswa tidak menyontek. Jadi, di sini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara membuat sebuah kuis supaya anak-anak itu meskipun belajar online tapi tidak menyontek. Nah, baik, tentunya kita pakai Google Form. Jadi Google Form ini menyediakan konsep pembelajaran demikian. Google menjelaskan bahwa Anda dapat membuat, mengirim, dan menilai kuis dengan Google Formulir. Jadi saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara membuat kuis interaktif khususnya pakai Google Formulir. Baik, kita mulai ya. Di desktop tampilan layar laptop atau komputer. Jadi di sini saya menggunakan Windows 10. Jadi terserah teman-teman sekalian bisa menggunakan Windows apa saja. Baik, perlu kita lakukan dalam membuat sebuah Google Formulir untuk membuat sebuah kuis. Pertama kita masuk di Google Chrome. Ini ya, Google Chrome. Jadi kalian juga bisa menggunakan Mozilla atau UC browser bisa juga. Kemudian di sini saya menggunakan Google Chrome. Nah, baik, kemudian kita ketik di sini Google Form ya. Nah, kemudian kita masuk. Jadi Google Form ini sudah terinclude dengan email kita. Jadi saya menggunakan email yang biasa saya gunakan dalam media pembelajaran. Nah, baik, di sini tampilan awalnya itu seperti ini. Jadi saya sudah pernah menggunakan ini beberapa kali. Jadi yang seperti ini ya. Kalau kita masih baru punya akun dan masuk di Google Formulir. Nah, bagaimana cara membuat soal kuis menggunakan Google Form? Jadi yang pertama kita klik icon plus ini. Jadi setelah masuk di sini, kita klik setelan di sini. Setelan. Terus kita masuk di ada tab umum, tab presentasi, dan tab kuis. Jadi kita klik ini, jadikan ini sebagai kuis. Seperti itu ya. Kita juga bisa mengatur di bawah. Responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, nilai poin. Jadi saya di sini menonaktifkan nilai poin sama jawaban yang benar. Kita klik simpan. Nah, di sini sudah tampak ada untuk jawaban sebentar, kemudian ada untuk poin. Karena ini sudah menggunakan mode kuis. Nah, jadi di sini sudah ada tampilan awal. Di sini sudah ada pertanyaan pertama ya. Ini bisa dikatakan pertanyaan pertama. Kita bisa pilih opsinya. Kita pakai pilihan ganda atau yang lainnya, bisa centang, bisa jawaban singkat atau yang dalam bentuk paragraf, tergantung dari soal yang kita buat. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan foto untuk opsinya. Juga dalam pertanyaan kita juga bisa tambahkan gambar, juga tambahkan pertanyaan. Nah, misalkan pertanyaan pertama, balon apakah yang meletus dalam lagu? Balon apakah yang meletus dalam
lagu balonku. Seperti itu ya. Kita buat di sini pertama kita pilih A, kuning, seperti itu. Tambahkan opsi, kita pilih B, hijau. Tambahkan opsi, pilih C, biru, seperti itu ya. Nah kemudian di sini sudah ada kunci jawabannya, kita klik ini karena kita tadi sudah atur. Nah kita pilih hijau, seperti ini ya. Nah kita juga bisa tentukan poinnya. Kalau misalkan kita buat 10 soal berarti kita mau kasih nilai 100, berarti 100 bagi 10 soal berarti 10 poin. Kita kasih di sini 10 poin. Jadi setiap soal itu bernilai 10 poin, seperti itu. Nah kemudian kita bisa menambahkan penjelasan tentang jawaban yang salah atau jawaban yang benar. Kemudian kita simpan, seperti itu ya. Baik, kita pilih selesai. Berikutnya nomor 2, kita tinggal bisa duplikasi ini atau kita tambahkan lagi pertanyaan. Nah, dia masuk di bawah. Nanti kita atur ulang. Nah dalam membuat sebuah soal kita harus aktifkan wajib diisi supaya anak-anak itu ketika mau melangkahkan ke slide selanjutnya, ketika ada pertanyaan yang belum terisi, kita harus nanti diarahkan ke situ untuk mengisi jawaban yang benar, seperti itu ya. Nah kemudian dalam menjawab sebuah kuis atau ujian, terkadang itu kita pakai waktu ya. Kalau misalkan dalam tatap muka, ketika ujian itu bisa sampai 90 menit. Jadi kita bisa atur batasan waktunya. Jadi pengaturan ini juga akan memberi siswa suasana seperti di kelas dan memaksa siswa untuk fokus pada soal. Nah, bagaimana caranya? Baik, kita klik ikon 3 ini, kemudian kita klik add-on. Nah, kemudian kita pilih form limiter. Jadi ini untuk batasan waktu ya. Ini adalah add-on untuk Google Chrome. Jadi kita pilih dan kita install. Install ya. Baik, saya akan masukkan dulu. Nah di sini kita disuruh untuk mengizinkan akses dari form limiter. Nah ini sudah di install, add-on diperbarui, lanjutkan. Nah setelah selesai, kita masuk kembali di Google Formulir ya. Kita kasih keluar ini. Nah setelah kita install, itu sudah ada ikonnya di sini, ikon add-on. Kita klik, kemudian kita pilih form limiter, kita set limit. Nah kita pilih di sini limit tipe. Kalau misalkan pakai tanggal, waktu, bisa juga pakai berapa orang yang merespon. Jadi kalau misalkan perekrutan karyawan cuma membutuhkan misalkan responnya cuma 100 ya, kita limit sampai 100. Setelah itu tidak bisa lagi menerima dan formulirnya itu kadaluarsa. Kita pilih di sini karena untuk kuis kita pilih date and time. Nah kita pilih di sini select. Misalkan tanggal 9, waktunya kita pilih 90 menit. Nah, jadi kita tetapkan di sini jamnya. Kalau misalkan tanggal 19.10 itu kita anak-anak selesai
membuat sebuah kuis itu di jam 9, misalkan jam 9.00. Kita pilih set. Jadi nanti kita bagikan, kalau misalkan kita maunya 1 jam, nah kita bagikan link ini pada waktu jam 8 dan akan selesai di jam 9. Jadi nanti jika soal sudah mencapai waktu yang ditentukan, maka soal akan tertutup dengan sendirinya. Kita pilih save and enable. Sudah tersimpan. Nah, di sini kita centang email from owner for investigation are closed. Ini nanti ada konfirmasi ke email yang masuk di sini bahwa formulir ini atau quiz ini sudah berakhir, seperti itu. Baik. Nah, kemudian untuk pengaturan yang lainnya, silakan tema, setelan. Nah, di sini untuk pasang konfirmasinya, nanti kalau misalkan sudah anak-anak sudah mengirim, kita bisa buat di sini, misalkan terima kasih sudah ujian, tunggu skornya ya, seperti itu. Seperti itu ya, nah sekarang kita simpan. Nah, baik, misalkan kita mau gandakan lagi soalnya, tinggal kita pilih duplikasi. Seperti ini, kita buat lagi soal yang lain. Di sini formulir terlebih dulu kita bisa isi ujian semester. Ganjil. Nah, di sini kita tulis pilihlah jawaban yang dianggap benar. Pilihlah jawaban yang dianggap benar, seperti itu ya. Nah, kemudian setelah kita selesai membuat sebuah soal, nah kemudian kita bagikan linknya. Nah, untuk membagikan linknya itu seperti ini. Nah, itu dengan mengklik kirim, kemudian kita pilih ini, kita pilih salin. Nah, jadi ini adalah alamat yang sudah kita buat kuisnya. Nah, karena ini terlalu panjang, kita juga bisa modifikasi link ini dengan menggunakan bit.ly. Masuk di bit.ly. Nah, terus kita pilih create, karena saya sudah punya akun gratis, kita pilih create. Kemudian kita Ctrl V di sini. Kemudian kita pilih create. Nah, seperti itu. Kemudian kita pilih di sini ujian contoh. Seperti itu, kita pilih save. Nah, ini sudah link has been edited, itu sudah tersimpan. Jadi link ini sudah, nanti kalau diklik link ini itu akan masuk di formulir ini. Ya. Seperti itu. Nanti akan masuk di link ini ya. Pilih pada hijau. Ya, di sini ada tombol-tombol apa? Ada logo-logo bintang, berarti itu wajib diisi. Kalau misalkan ini hijau, kita pilih kirim, seperti itu. Contoh ya, nah, ini wajib diisi. Apa biru, kirim. Nah, di sini kita sudah modifikasi. Terima kasih sudah ujian, tunggu skornya ya, seperti itu. Ujian semester ganjil, lihat akurasi. Nah, di sini sudah ada langsung naik jawabannya. Untuk kalau yang pertanyaan pertama benar, pertanyaan
kedua salah. Seperti itu. Ini untuk versi di laptop ya, nanti bersama dengan versi di HP atau smartphone. Nah, jadi untuk waktunya sendiri itu akan otomatis selesai, tidak bisa dijawab ketika sudah mencapai set limitnya ya untuk Google Form ini. Baik, seperti itu cara membuat sebuah quiz dengan menggunakan Google Formulir. Jadi seperti itu ya cara sederhana dalam membuat sebuah quiz dengan menggunakan Google Form. Baik, sekian dulu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.